Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, welcome back to Akar Channel. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya, untuk terus mendukung saya di channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti jika kalian merasa informasi yang saya bagikan ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Baik kawan-kawan semuanya, hari ini saya sedang berada di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, menemui salah satu fraksi yang ada yang membahas tentang polemik sampah di Kota Pekanbaru ini. Yang saya lihat dalam 1 bulan 2 bulan ini itu menjadi pembicaraan hangat lantaran dampak yang diakibatkan dari tumpukan sampah yang ada di mana-mana. Jadi untuk itu hari ini saya bersilaturahim dengan Pak Rois sebagai anggota di Komisi 4 ya, Pak ya? Sekretaris Komisi 4. Ya, Sekretaris Komisi 4. Yang kemarin juga merupakan salah satu anggota dewan yang saya lihat di media sosial membicarakan ataupun menyampaikan tentang permasalahan sampah Kota Pekanbaru. Jadi untuk itu mari kita tanyakan langsung, sebenarnya apa sih masalah sampah Kota Pekanbaru ini, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin juga masker ya. Iya. Karena megap-megap nih. Biar lebih jelas juga suaranya. Megap-megap ini bukan hanya karena masker, tapi akan lebih megap-megap lagi ketika kita lewat di jalanan tuh. Oh ya. Campur dengan aroma itu, tambah ya, megap-megap. tidak sehat ya. Iya. Kalau ini megapnya masih mending lah, ruangannya masih kondusif, tapi kita bisa rasakan ketika melihat di ruas-ruas jalan, kita bisa rasakan, kita bisa saksikan. Artinya kalau kita berjalan ada tumpukan sampah di beberapa ruas, itu artinya itu tanda bahwa kita, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu itu memang sedang berada di Pekanbaru itu. Ya. Kalau ngelewatin tumpukan sampah di beberapa ruas jalan, artinya itu tanda bahwa Anda memang sedang ada di Pekanbaru gitu. Itu tanda baru. Itu terlihat sejak awal Januari lah ya. Iya, awal Januari sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Sampai hari masih ada tumpukan sampah yang tidak selesai pada waktunya dari biasanya kata warga. Biasanya jam 5 semua sampah udah diangkut, tapi sekarang masih banyak tumpukan itu di pinggir jalan. Iya, jadi memang secara umum kondisi atau situasi di kota-kota seperti itu. Tetapi ini untuk khusus Pekanbaru itu luar biasa ya kondisinya, karena kita coba lihat beberapa yang kota juga, tetapi kondisinya nggak seperti ini persampahan ini. Artinya memang sudah menjadi musibah ya, musibah ketika masalah yang menusuk hidung. Iya, musibah secara secara umum gitu. Kenapa? Karena barometer Riau itu ya Pekanbaru, ibu kota provinsi itu ada di Kota Pekanbaru. Ketika orang berkunjung dari provinsi lain, kemudian di beberapa ruas jalan dijumpai tumpukan sampah, maka ini ya seperti ini Riau gitu kan. Oh, betapa malunya Kota Pekanbaru. Apalagi artinya, kita Riau sekarang ini kalau tidak salah sedang menggalang wilayah pariwisata seperti itu. Iya. Tapi dengan adanya tumpukan sampah, betapa malunya kita tambah lagi predikat ini julukan untuk kita ini. Kalau dulu kita dapat di Riau itu ada musim hujan, musim panas dan musim asap. Sekarang tambahan lagi musim sampah. Aduh. Itu menjadi masalah yang nampaknya nanti bisa jadi budaya baru Pekanbaru pula ya kan? Iya, jadi gini, beberapa waktu lalu kami dari Komisi 4 itu sempat memanggil DLHK
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Kita ingin dapat informasi sih apa sebenarnya permasalahan, kok bisa permasalahan sampah ini sampai berulat-ulat dan ini di mana-mana. Iya. Apakah ada kaitannya dengan tidak diperpanjangnya Kontrak. THL ya? THL itu dulu yang pertama. Tenaga harian lepas sekitar 314 orang itu. Oh, belum masuk ke istilah kontrak ya, Ustaz, ya? Jadi apa ada kaitannya dengan ini? Ternyata katanya tidak. Ternyata tidak katanya. Ini memang versi kepala dinas itu yang waktu itu dijabat sama Pak ini ya, Pak Agus ya. Beliau menyatakan tidak ada kaitannya, bahwa ini memang karena memang untuk Januari waktu itu di sekitar tanggal 10 tanggal berapa itu belum didapat pemenang lelang. Untuk tahun 2021. Ya. Jadi karena belum didapat lelang, maka terjadilah penumpukan sampah yang tidak bisa ditangani oleh petugas DLHK gitu. Nah, cuman permasalahannya ini luar biasa. Makanya ketika kita survei ke lokasi, banyak faktor. Di sana juga ternyata tumpukan sampah itu tidak bisa ini, ketika mobil sudah parkir di sana tidak bisa dibongkar, alatnya rusak gitu. Alatnya rusak gitu. Jadi beberapa alat itu yang satu hidup tapi lebih sering sakitnya, batuk-batuk gitu. Bekerja sebentar nanti perbaiki lagi. Artinya itu kendala. Sudah armada ya pengangkutnya sedikit, kemudian pemenang lelang belum didapat, ya udahlah jadi akumulasi yang begitu dahsyat. Sampah nggak terangkat di sana, yang sudah masuk nggak bisa dibongkar, ya udah jadilah tumpukan-tumpukan yang berulat-ulat. Dan ini ironisnya, tumpukan sampah itu bukan di tempat-tempat yang ini, tetapi memang bisa diakses, orang bisa melihat semuanya. Itu luar biasa. Dan itu di jalan-jalan besar, yang jalan-jalan umum, jalan besar ya, jalan besar. Seperti Suprantas, Ahmad-Yani, masuk ke Agus Salim, dan juga ya di Jalan Teratai ini juga. Soekarno Hatta itu kalau tidak salah itu ada sekitar 5 titik ya. 5. Oh, kalau Soekarno Hatta saya tidak tahu. Nah itu kan jalur 2 itu kan. Iya. Kalau ukuran panjang lebih panjang Soekarno Hatta dibanding Suprantas. Iya. Jadi seperti itu. Nah ternyata informasi bukan itu, tapi karena belum dapat pemenang tender. Nah ini. Ya, cuman kok bisa seperti itu? Gitu. Ini menjadi tanda tanya besar. Iya, mestinya kan ada antisipasi. Sebelum pemenang tender itu. Kan ini kan pengalaman yang sudah berulang ya, mestinya ada dari antisipasi. Periode sebelumnya, bagaimana? Ada inilah ya pelajaran yang bisa didapat dari kejadian setiap tahun. Iya. Jadi kalau umpamanya molor pemenang tendernya, harus disiapkan dulu aturan sehingga ketika terjadi pemenang tendernya, pemenang lelangnya itu molor, ini sudah diantisipasi, umpamanya disiapkan pengganti atau dikembalikan kepada pengelolaan itu, dikembalikan kepada kelurahan masing-masing, sehingga ada tanggung jawab bersama ya. Karena pengalaman yang dulu ya wali kota sebelum periode ini kan beberapa kali mendapatkan penghargaan Adipura ya. Jadi dan ini menjadi pengalaman sorotan bagi masyarakat. Sebelumnya itu bagaimana kita bisa mendapatkan prestasi sebesar itu, tapi sekarang kok malah itu down sekali dengan adanya tumpukan sampah di bantaran jalan-jalan besar. Itu menjadi pertanyaan besar. Iya. Yang sebelumnya kan kita mendapat prestasi hebat dengan kategori kota terbersih, tetapi dengan kondisi yang sekarang itu bertolak belakang. Nah, iya, adanya sampah-sampah ini menjadi itu pertanyaan juga yang ya, makanya salah satu rekomendasi kami itu untuk bisa segera lah ya meminimalisir kondisi yang sudah berlarut-larut ini. Tidak salah ketika coba dikembalikan dengan sistem dulu lagi, artinya pengelolaan sampah. Sudah pada sebelum wali kota ini dulu pengelolaan sampah itu dikembalikan kepada kelurahan masing-masing. Sehingga ada tanggung jawab Pak RT, Pak RW-nya untuk lingkungannya bersih. Jadi ini luar biasa.
berapa kali Pekanbaru mendapat penghargaan Adipura itu? 3 kali, ya. Saya pikir lebih. Padahal bukan itu tujuannya, tetapi sampah ini kan kebersihan itu kan sebuah indikator bahwa ini adalah bagian dari bagian kebutuhan mendasar masyarakat adalah kesehatan itu tadi. Ketika sampah di mana-mana berarti boleh jadi ini ya masyarakatnya sudah nggak peduli, pemerintahnya nggak punya kemampuan, kan macam-macam interpretasi yang diberikan oleh apalah ya. Makanya kalau bisa sebelum didapat siapa pemenang lelang itu, alangkah baiknya dikembalikan lagi seperti dulu gitu. Ya. Bagaimana? Dan kalau ini berhasil, lebih bagus itu aja teruskan. Pengelolaan sampah itu diberikan kepada tanggung jawab kepada kelurahan masing-masing. Kalau ada dana sekian puluh miliar, alangkah baiknya ya mereka juga merasakan. Jangan Pak RT, Pak RW itu punya tanggung jawab untuk ketika ada tetangga berantem, kemudian ada instruksi dari pemerintah supaya sosialisasi, survei segala macamnya. Tetapi kalau ada kegiatan yang sesuatu yang bernilai ekonomi, libatkan juga dong mereka. Iya. Dan mereka punya tanggung jawab, tahu siapa yang mau buang sampah, siapa yang mau nyimpen sampah, siapa yang membuang sampah sembarang, dia bisa tahu, sehingga layanan kependudukan juga bisa diberikan dengan maksimal atau diberikan sanksi bagi yang mereka yang bandel gitu. Seperti itu. Iya. Oke, itu mungkin jawaban permasalahan. Dan sejauh ini dari proses lelang itu sudah sampai mana kira-kira kalau boleh bisa? Kalau kemarin pengamatan dari Komisi 4 itu sendiri untuk sejauh ini proses lelang itu udah sampai mana? Awal Januari kemarin sekitar tanggal berapa? 8 atau 10 atau di bawah itulah. Katanya lagi proses lelang, tetapi didapat informasi katanya gagal lelang lagi menjelang hari Januari. Jadi diperkirakan Februari nih katanya. Maka semakin panjang dong masalah ini berlarut-larut. Makanya luar biasa lah ya ketika masalah ini berlarut-larut, maka ya kesehatan masyarakat juga menurun. Belum lagi kita hari ini pandemi, wabah ini COVID kan, COVID ditambah ini luar biasa. Makanya itu tadi, dengan adanya anggaran tuh udah ada anggarannya, tinggal aja di sebesar maksudnya 1 bulan yang ketika di pihak ketiga kan nilainya katakanlah berapa ya 1 bulan, kalau 44 miliar dibagi 12 berapa? Mungkin kita kurang lebih 3 lah ya, 3 sekian. Nah, 3 itu setiap bulan dikelola sama kelurahan Pekanbaru kan luar biasa itu. Iya. Dan saya yakin itu akan menjadi maksimal dan hasilnya juga mereka merasa dilibatkan. Kan hari ini RT RW pada nggak terima honor kan? Iya. Itu juga menjadi polemik ya. Dan ini kalau mereka bisa dengan mengelola sampah itu dapat inilah ya. Ada pemasukan kan salah satu bentuk pelipur lara ketika dalam 1 tahun ternyata honor yang dicairkan cuma 2-3 bulan ini kan, jadi mereka dan pemerintah nggak jadi bulan-bulanan terus kan. Itu jadi masalah juga sih. Kemarin demo kalau nggak salah menuntut gaji tertunda. Ya walaupun sebetulnya itu kerja sosial, tapi ketika sudah dianggarkan artinya kan mereka sudah tahu bahwa ini ada uangnya. Nah caranya ya kayak gitu, libatkan aja sehingga mereka juga ini ya kerja mereka merasa diperhatikan gitu kan. Jangan inilah kayak kemarin disuruh mendata masyarakat, mendata tentang orang-orang yang layak mendapat bantuan karena COVID-19. Dan begitu namanya disetor nggak diakomodir kan kasihan. Sudah itu dapat bulan-bulanan dari masyarakat, bukan hanya anggota dewan, Pak RT pun dapat bulan-bulanan. Sudah itu honornya nggak dicairkan kan, kasihan ya. Ini solusi, saya pikir salah satu ini solusi ya, walaupun ini nggak bisa selesai. Langkah kolektif dari DPRD Kota Pekanbaru di Komisi 4 itu sendiri sejauh ini untuk masalah sampah ini ya kita rekomendasikan ya. Kalau kita kan merekomendasikan ya sebagusnya dicoba, dan ini kan tidak dibolehkan, tidak harus pakai pihak ketiga, dikembalikan kepada masyarakat kelurahan ya. Iya, itu akan lebih baik. Karena kan sampah itu juga dari warga sambil kan gini. Saya
saya kemarin kan bolak-balik juga tentang anggaran sampah itu. Ternyata ada anggaran untuk sosialisasi ke masyarakat. Saya tanya kepada kepala dinas tuh, apa yang sudah dilakukan dengan anggaran itu? Mereka kan mestinya dapat edukasi ya. Iya. Jawabannya ya sudah, kami buat pelang-pelang tulisan jaga kebersihan, ya, jaga kebersihan, dilarang membuang sampah di sini, melanggar pasal sekian. Ya. Saya tanya balik, Pak Kadis, itu setahu saya di mana ada tulisan dilarang buang sampah, biasanya menggunung tuh sampahnya tuh kan? Iya kayak itu kan? Itu yang terjadi malahan. Padahal di situ sudah ditulis jelas-jelas dilarang buang sampah. Karena memang tapi masyarakat ini ya kita kalau tidak diedukasi, iya, karena masyarakat kita kan memang pantang menyerah jiwanya. Iya. Di mana selagi masih ada kesempatan, di mana ada larangan di situ dia pengen coba. Gitu. Maksudnya kan gitu. Makanya akan lebih efektif kalau anggaran itu, edukasi itu dilakukan kerjasamalah dengan lembaga-lembaga dakwah. Iya. Contoh ya yang saya tahu tuh IKADI, Ikatan Dakwah Ikatan Dai Indonesia umpamanya kan. Salah satu dari beberapa lembaga dakwah. Hingga mereka bisa maksimalkan dana itu untuk merehab gedungnya, segala macam, tempat wudhunya. Kemudian masing-masing dai yang turun ke masyarakat baik melalui ceramah-ceramah maupun pada khutbah Jumat. Iya. Itu kan lebih efektif, memberikan pencerahan ke masyarakat bahwa kebersihan kayak gini loh. Iya. Efeknya adalah kemudian dari sudut pandang Islam seperti ini loh. Karena banyak kejadian kan, ada masyarakat yang tidak mau membayar iuran sampah, tapi maaf kata dia bisa nongkrong di warung kopi, sekali nongkrong 20.000 bayar. Rokoknya lagi situ yang ngomong ya, itu yang bukan saya ngomong. Berapa tuh kalau sebulan tuh? Tetapi bayar 20.000 ogah. Iya. Sementara dia ngantar anak ke sekolah, sambil nenteng sampah buang. Itu kan kenapa itu dilakukan? Boleh jadi dia nggak paham, boleh jadi ilmunya belum sampai. Tetapi masalahnya kewajiban pemerintah sudah dilakukan belum, sosialisasi dan edukasi itu. Hal seperti itu yang perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan kesadaran masyarakat yang jadi aktif. Iya, kan tidak semuanya masyarakat juga ya berbeda-beda pola pandangnya, pola pikir, pendidikan, kemudian gaya hidup ya beda-beda. Makanya itu harus dilakukan. Makanya yang rekomendasi kemarin itu adalah tolong kalau masalah alat yang jadi masalah, alatnya itu jangan dibeli. Iya. Sewa aja. Itu jadi kita perawatan juga pemerintah nggak nanggung, tapi ya kontraktor yang kalau masalah alat ya. Iya. Nah kalau memang mau diapakan juga itu pengelolaannya akan lebih bagus dan lebih maksimal ketika dikembalikan kepada masyarakat itu melalui ya yang ada di perangkat di kelurahan masing-masing kan. RW RT semuanya diaktifkan untuk menghidupkan kesadaran bersama di lingkungan kelurahan. Intinya inilah ego kita diturunkan, belajar dari daerah atau kota-kota lain yang mampu menangani masalah sampah. Ya kalau persis mungkin enggak apalah ya. Enggak bisa 100% tapi minimal jangan gini-gini amat lah. Iya. Bisa bisa merusak citra juga, merusak bagaimana prestasi Pekanbaru yang sebelumnya. Iya, prestasi menurut apa kan sudah luar biasa, tapi hilang begitu datang dengan musibah sampah ini kan hilang semua. Kayak kan? Ada pemutusan rantai. Iya, hilang seketika. Prestasi yang menurut kan ada yang menyatakan udah berprestasi nih, indikatornya ini. Tapi dengan datang badai sampah habis semua prestasi itu. Makanya harus segera ada jalan keluar. Ya kita sifatnya rekomendasi ya. Tapi pemerintah kota hari ini sudah mengganti ini mungkin kepala dinas mungkin ada solusi-solusi yang terbaik. Kita belum tahu seperti apa. Oh iya, ada penggantian kepala dinas. Itu kapan saya belum tahu juga untuk mengenai hal itu. Ada akhirnya yang kemarin sudah Pak Agus nggak di sana lagi. Mungkin pemerintah kota lagi ada upaya untuk itu kita belum ketemu dengan PLT atau Kadis yang baru. Iya, kita ingin mendapatkan informasi tentang program yang tercepat jangka pendek hari ini kan itu. Iya, untuk bagaimana menangani masyarakat itu nggak minta duit. Masyarakat nggak minta duit, tetapi layanan dipermudah lah. Itu layanannya dipermudah. Saya pikir gitu. Oke.
Jadi itulah kawan-kawan semuanya, mungkin yang menjadi pertanyaan selama ini, kok bisa ada tumpukan sampah di kota yang pernah menjadi sebagai kota terbersih di Indonesia. Dan itulah mungkin sedikit jawaban dari Komisi 4. Ya, salah satu. Ya, salah satu anggota Komisi 4 sebagai sekretaris di komisi tersebut menjawab pertanyaan kawan-kawan yang penasaran kenapa terjadi tumpukan sampah di Kota Pekanbaru ini. Oke, mungkin itu saja dulu pertemuan kita ataupun bincang-bincang di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya pertanyaan kawan-kawan semuanya yang kemarin menanyakan juga tentang masalah sampah Kota Pekanbaru ini. Baik, apabila ada penyampaian yang kurang tepat, di sini saya minta maaf, dan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya Kota Pekanbaru, permasalahan sampah segera diselesaikan dan kita mendapatkan pelayanan kebersihan yang baik di Kota Pekanbaru ini. Terima kasih Pak Rois atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak rekomendasikan bisa menjadi bahan pemikiran kepada dinas terkait dan pemerintah terkait mengenai pengelolaan sampah ini, dan kita keluar dari masalah sampah yang sudah sampai ke nasional ini. Oh ya, mungkin satu inilah yang paling penting, masyarakat tuh harus punya kesadaran yang tinggi. Pesan ya, betul, kesadaran yang tinggi. Jadi program yang luar biasa dibuat sama pemerintah sekalipun, ketika gaya hidup masyarakat itu nggak berubah, ya keteteran juga pemerintah. Contoh ya, sampah, ternyata sampah itu tidak semuanya menjadi hal yang sia-sia. Saya sendiri, sampah itu ada yang bisa saya maksimalkan menjadi bahan pangan. Iya. Kulit nanas yang berserakan kami bekerja sama. Bisa didaur ulang lagi menjadi kulit nanas yang berserakan itu kita pesan kepada tukang-tukang nanas itu sisihkan. Jadikan pupuk untuk pakan kambing. Pakan kambing. Kemudian limbah kulit kedelai yang dibuat sama orang-orang buat tempe itu juga jadi pakan kambing. Pakan kambing. Jadi, ya ketika kita punya kesadaran buang sampah, ya dibuanglah di tempat yang memang sudah disediakan, bukan mana ada yang organik, anorganik juga diperhatikan. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Rois atas kesempatannya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.